Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi di channel Dah Digital ID. Di video kali ini teman-teman, kita akan membahas atau membuat sebuah website sederhana ya, atau landing page sederhana. Mungkin bagi teman-teman yang memiliki bisnis seperti digital marketing atau pembuatan website ya, atau bisa diimplementasikan ke dalam bisnis yang lainnya. Nah, di sini untuk previewnya seperti ini teman-teman. Jadi ada beberapa section ya yang akan kita buat. Teman-teman bisa lihat. Jadi di sini ada section hero, lalu ada section layanan yang dimiliki. Misalnya seperti ini. Misalnya layanan digital marketing dan layanan pembuatan website. Lalu ada section kenapa harus kami ya. Lalu ada section untuk harga di sini. Lalu ada section testimoni dan section CTA. Lalu bagian footer. Nah, untuk menu-menu yang ada di sini, kalau teman-teman klik di sini, nah maka akan mengarah ke bawah ya. Seperti ini teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa lihat previewnya seperti ini. Nah, oke. Jadi, teman-teman langsung bisa lanjut ke materi. Dan bagi teman-teman yang mungkin berminat untuk mendapatkan template ini beserta aset-asetnya ya, seperti gambar dan yang lainnya, nanti bisa klik link di deskripsi video. Oke teman-teman, sebelum teman-teman lanjut ke materi, di sini saya ingin mempromosikan kelas yang saya miliki ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang berminat untuk belajar lebih lanjut terkait dengan WordPress dan jika ada kendala bisa saya bantu. Di sini saya ada kelas teman-teman namanya kelas WordPress. Klik linknya di deskripsi video ya. Jadi di sini materinya ada saat ini ada sekitar 11 studi kasus teman-teman. Mulai dari membuat website dealer, lalu website properti, lalu ada website booking hotel, website booking rental mobil, dan seterusnya ya. Teman-teman bisa cek sendiri. Nah ini juga kalau teman-teman ingin mendapatkan harga yang lebih murah, teman-teman bisa ambil paket bundle ya di sini. Oke, jika teman-teman berminat bisa langsung klik link di deskripsi video atau untuk tanya-tanya nanti tinggal klik button WhatsApp di sini. Oke, teman-teman, setelah melihat preview dari website yang akan dibuat atau landing page yang akan dibuat, di sini kita akan melakukan pembelian hosting dan domain ya. Nah, nanti linknya ada di deskripsi video. Di sini saya akan menggunakan layanan dari Domainnesia. Teman-teman silahkan kalau mau pakai layanan yang lain ya. Nah, kalau teman-teman ingin pakai Domainnesia, di sini setelah terbuka untuk halaman webnya, web Domainnesia, teman-teman bisa ke bagian hosting, lalu terserah nanti teman-teman bisa pilih layanan yang akan digunakan. Tapi karena untuk web sederhana, teman-teman mungkin bisa gunakan saja web hosting ya. Nah, kemudian di sini nanti ada beberapa paket disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman baru tahap belajar dan apa ya, websitenya mungkin nanti belum memiliki traffic yang tinggi, itu teman-teman bisa gunakan saja yang paket starter ya. Teman-teman bisa lihat di sini akan mendapat spesifikasi untuk penyimpanan sebesar 6 GB misalnya ya. Lalu di sini ada 3 email website yang bisa dibuat. Dan di sini juga teman-teman akan mendapatkan gratis domain.cloud. Tapi kalau teman-teman ingin mendapatkan gratis domain.com atau mungkin ingin mendapatkan spesifikasi yang lebih tinggi, teman-teman bisa ambil paket starter ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat detail spesifikasinya di sini ya. Nah, teman-teman silakan baca sesuai dengan keperluan website yang akan teman-teman buat. Nah, di sini saya tidak akan jelaskan secara detail. Saya sudah buatkan video tersendiri teman-teman terkait pembelian hosting dan domain di layanan Domainnesia. Nah, di sini ya nanti ada artikelnya. Atau teman-teman juga bisa cek versi videonya di sini ya. Mungkin nanti linknya saya sertakan di deskripsi video untuk cara pembeliannya ya. Nah, seperti ini ya. Maka nanti setelah teman-teman melakukan pembelian hosting dan domain, teman-teman bisa melakukan instalasi WordPress-nya ya. Nah, di sini saya sudah membeli ya teman-teman. Karena memang saya sudah memiliki layanan dari
domain Asia. Nah, nanti setelah teman-teman melakukan pembayaran, teman-teman ke bagian My Service. Lalu di sini silahkan klik layanan yang aktif atau layanan yang baru teman-teman beli ya. Nah, di sini nanti teman-teman silahkan klik login to cPanel. Nah, di sini teman-teman bisa input username dan password yang dikirim oleh domain Asia ya. Untuk akses cPanelnya, teman-teman bisa cek email ya. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa klik login. Oke, setelah teman-teman login, di sini teman-teman bisa cari namanya SSL. Teman-teman bisa install dulu SSL-nya. Klik di sini ya. Nah, di sini jika SSL teman-teman atau tampilannya sudah berwarna hijau seperti ini, berarti teman-teman nggak perlu install SSL-nya ya. Tapi kalau masih berwarna merah, teman-teman tinggal centang di sini di bagian domain ya. Lalu diklik Run Auto SSL. Nah, biasanya akan memerlukan waktu beberapa saat ya teman-teman. Silakan ditunggu. Mungkin beberapa menit ya. Nah, di sini sudah selesai, akan muncul notifikasi seperti ini. Sekarang teman-teman tinggal cari di sini namanya Softaculous ya. Nah, ini. Silakan diklik. Kemudian di bagian WordPress, teman-teman klik install. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa pilih, pastikan HTTPS, pilih nama domain yang akan digunakan. Di sini pastikan nanti dikosongkan ya teman-teman. Tapi karena di sini domain utama saya sudah dipakai dan belum saya hapus ya instalasi WordPress-nya, jadi saya akan menggunakan subdirectory ya atau direktori lainnya di sini. Misalnya saya masukkan digital gitu ya. Teman-teman nanti jangan diinput ya di sini. Pastikan di sini hanya domain utama dan dikosongkan. Kemudian pilih versi WordPress terbaru ya. Nah, setelah itu di bagian My Blog ini bisa diubah misalnya apa ya teman-teman. Di sini saya coba buka dulu ya. Untuk web yang sudah dibuat sebagai contoh teman-teman. Bentar ya. Saya akan lihat contohnya. Atau kita bisa input dulu misalnya seperti ini teman-teman. Digital marketing. Nanti kalau ini kita ubah ya kalau nggak sesuai. And website misalnya ya. Nah, untuk solusinya, untuk saya deskripsinya saya kosongkan dulu ya. Kita ubah nanti. Lalu username, nah ini kita bisa input misalnya mimin login gitu ya. Atau terserah teman-teman. Lalu password silakan dibuat. Pastikan untuk password dan username teman-teman mengingatnya karena akan digunakan untuk akses login ke dalam web. Kemudian email di sini teman-teman bisa input email Gmail teman-teman ya.
nggak usah seperti ini, nggak apa-apa. Lalu di sini bahasanya kita pilih Indonesia. Nah, setelah itu kita klik install. Nah, di sini kita tunggu ya teman-teman untuk proses instalasinya. Di sini sudah selesai, nanti teman-teman tinggal klik domain teman-teman. Setelah teman-teman akses domain teman-teman, nah ini adalah tampilan defaultnya. Teman-teman bisa login ke dalam dashboard web. Ketikkan saja setelah nama domain adalah wp strip admin ya teman-teman, lalu klik enter. Nah, sekarang teman-teman bisa masukkan di sini untuk username dan password tadi ya, yang sudah dibuat. Email login misalnya, lalu passwordnya apa, dan teman-teman bisa log masuk di sini ya. Nah, sambil menunggu teman-teman bisa close saja untuk member area dan cPanel dari Domainsia ya. Nah, ini kita sudah berhasil masuk ke dalam dashboard webnya ya. Nah, setelah masuk ke sini, kita langsung melakukan perubahan tema ya, teman-teman. Ke bagian tampilan dan ke bagian tema. Di sini klik tambahkan tema baru, teman-teman. Teman-teman bebas mau pakai tema apapun ya. Tapi kalau teman-teman pemula yang baru belajar WordPress, saya sarankan mengikuti tema yang sama ya. Di sini saya menggunakan Astra untuk temanya. Nah ini ya, klik pasang ya, atau diklik install. Lalu klik aktifkan ya. Nah, maka di sini tema yang aktif sekarang Astra, teman-teman. Kalau teman-teman klik kanan di bagian kunjungi situs, maka tampilannya sudah berubah ya, teman-teman. Nah, berikutnya ke bagian plugin terpasang. Ini ada beberapa plugin yang nggak kita perlukan, kita centang di sini, lalu teman-teman nonaktifkan ya. Lalu dihapus saja. Ini bawaan dari hostingnya dan bawaan dari WordPress sendiri ya teman-teman. Tapi kalau nggak salah ini bawaan hostingnya ya, yang direkomendasikan. Tapi kita belum memerlukan, klik hapus ya. Nah, di sini setelah terhapus, klik tambahkan plugin baru. Kita hanya memerlukan 2 plugin kalau tidak salah teman-teman ya, dalam studi kasus kali ini. Cari di sini. Yang pertama kita cari namanya Elementor. Ini sebagai page builder utama teman-teman. Nah ini ya teman-teman, klik install. Lalu klik aktifkan ya teman-teman. Oke, setelah itu klik tambahkan plugin baru. Nah, teman-teman cari di sini namanya Royal Elementor ya. Ini nanti yang kita gunakan untuk membuat tabel harga ya, teman-teman. Sebenarnya bisa dari Elementor, tapi itu adanya di versi berbayarnya, teman-teman ya. Nah, ini ya pluginnya, install sekarang. Jadi karena kita menggunakan yang gratis-gratis, teman-teman, kecuali hostingnya ya.
Jadi kita tambahkan plugin baru lagi. Lalu klik aktifkan ya. Nah, sekarang teman-teman seharusnya sudah lihat di sini ada dua plugin, Elemental dan Royal Add-ons. Teman-teman klik Allow and Continue. Muncul settingan seperti ini, diklik Allow saja ya, teman-teman. Nanti untuk footernya juga kita menggunakan plugin ini ya, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk instalasi pluginnya sudah selesai ya. Berikutnya, teman-teman, di sini kita akan coba untuk membuat halaman ya. Jadi kalau kita lihat contoh, sebenarnya di sini untuk halaman yang kita buat cukup satu saja, teman-teman. Nah, untuk yang lainnya ini, kalau kita klik nanti akan mengarah ke bawah ya, sesuai dengan sectionnya ya. Oke, jadi di sini kita bisa ke bagian laman dan tambah laman baru. Kita tambahkan satu halaman, teman-teman ya. Ini kita close. Nah, di sini kita kasih nama home gitu ya. Lalu terbitkan, teman-teman. Kita kembali. Kemudian ke tampilan dan ke menu. Di sini kita buat menu, teman-teman. Misalnya namanya menu utama gitu ya. Lalu klik buat menu. Nah, di sini kita centang halaman yang sudah kita buat, lalu tambahkan ke menu. Kemudian posisinya pilih menu utama dan menu of canvas, lalu simpan menu. Nah, sekarang kalau kita refresh, maka di sini seharusnya muncul menu yang sudah dibuat tadi ya. Nah, berikutnya kalau link lainnya ini, oke, di sini kita buat dulu, teman-teman. Sorry. Di sini ya, di bagian tampilan menu, kita buat seperti ini ya. Ada layanan kami, kenapa kami, harga, dan testimoni. Berarti teman-teman masuk ke Tauter Sway. Di sini kita input tanda pagar dulu, teman-teman. Lalu teksnya misalnya layanan kami gitu ya. Layanan kami. Lalu tambahkan ke menu. Nah, setelah itu ada lagi, biarnya kita pakai ini dulu, tanda pagar, lalu kenapa kami gitu ya. Kita lihat dulu. Nah, seperti ini ya. Tambahkan ke menu. Lalu buat lagi, teman-teman, harga ya. Dan kita buat lagi satu testimoni. Nah, seperti ini ya. Lalu tambahkan ke menu. Lalu simpan menu ya, teman-teman. Nah, berikutnya kita akan atur pengaturan dan membaca. Di sini pilih laman statis. Pilih home ya. Lalu simpan perubahan. Lalu permaling. Nama tulisan dan simpan perubahan. Nah, berikutnya coba kita refresh. Maka seperti ini ya tampilannya. Oke, sekarang kita akan coba desain, teman-teman. Yang pertama, kita akan masukkan untuk apa ya, teman-teman? Untuk bagian header ini ya, mungkin. Jadi di sini saya akan coba copy dulu warnanya, teman-teman. Warnanya sih biru ya, tapi untuk warna tepatnya mungkin saya akan coba copy ya untuk warnanya, teman-teman. Atau saya akan coba siapkan dulu ya, teman-teman, termasuk aset-aset gambarnya ini. Oke, teman-teman, di sini saya sudah siapkan ya untuk apa ya, untuk warnanya, warna background dari ini, kemudian gambar-gambarnya ya. Nah, teman-teman, kalau ingin mendapatkan gambar nanti bisa klik di link di bawah ya, sekalian juga untuk template-nya ya. Nah, nanti kalau teman-teman ingin mendapatkannya bisa klik link di deskripsi video. Oke, nah di sini kita
Sekarang masuk ke dalam laman teman-teman, semua laman ya. Lalu teman-teman bisa ke halaman, kita akan coba edit dulu teman-teman, mungkin untuk bagian header webnya ya. Header webnya kita gunakan default dari tema Astra, ketampilan dan tema, tampilan dan sesuaikan ya. Nah, oleh karena itu tadi saya sarankan kalau teman-teman masih baru belajar ya, itu ada baiknya gunakan tema yang sama, karena tiap tema itu settingannya beda-beda ya teman-teman. Baik settingan ataupun layoutnya itu juga kadang berbeda ya. Nah, di sini silahkan klik bagian pembuat header teman-teman. Kemudian teman-teman ke bagian sini ya, ini ya, diklik. Nah, kemudian warnanya di sini saya sudah siapkan. Teman-teman kalau mau install ini cari aja di Chrome, namanya Colorzilla ya, kalau nggak salah ya, ekstensinya Colorzilla. Nah, ini saya sudah copy. Jadi di sini ya, ke bagian desain, klik di sini lalu ke desain. Nah, ini ya backgroundnya saya akan ubah jadi biru seperti ini ya. Kemudian untuk teksnya ini teman-teman bisa klik di bagian menu utama. Nah, di sini ke bagian desain teman-teman. Lalu kita coba, nah ini ya. Ini kita ubah semua jadi putih. Nah, seperti ini ya. Lalu jenis fontnya di sini teman-teman diklik. Di sini saya akan ubah jadi Inter teman-teman ya. Nah, nanti seperti ini ya. Nah, nanti untuk ukurannya dan ketebalannya teman-teman sesuaikan sendiri. Kalau saya mungkin saya biarkan default seperti ini. Nah, setelah itu klik terbitkan teman-teman. Berikutnya untuk logo ini ya, diklik site title and logo. Nah, di sini pilih logo ya. Oke, logonya teman-teman siapkan sendiri nanti untuk logonya ya. Saya akan download. Nah, nanti teman-teman bisa unggah di sini. Ini ukuran yang direkomendasikan ya. Pilih berkas. Saya langsung tarik teman-teman filenya. Oke, lalu klik pilih. Lewati pemangkasan. Nah, seperti ini ya. Lalu title ini kita hidden di sini ya. Oke, nah seperti ini ya. Lalu terbitkan. Berikutnya kita coba cek teman-teman di versi mobilenya ke sini. Kemudian, nah ini ya tampilannya seperti ini. Di sini teman-teman bisa klik tombol beralih. Lalu desain. Warna icon di sini putih ya. Nah, ini. Warna di sini kita buat putih. Kalau kita klik, nah seperti ini. Oke, kita klik seperti ini tampilannya. Berarti ke menu of canvas. Nah, ini ke bagian desain teman-teman. Linknya di sini saya akan buat hitam untuk warna tautannya. Lalu di sini hovernya saya buat biru teman-teman, dan warna aktifnya juga biru. Nah, seperti ini ya. Lalu backgroundnya saya akan buat putih semua, putih ya. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini. Lalu ke bagian font menu, sama di sini saya akan coba ubah jadi Inter ya. Nah, seperti ini. Nanti untuk ukuran lainnya sesuaikan sendiri. Terbitkan teman-teman. Lalu kembali. Coba kita lihat dulu ya. Hasilnya. Kita refresh. Nah, seperti ini ya. Gambarnya juga seperti ini ya. Nah, sekarang teman-teman tinggal kembali ke dashboard webnya. Setelah itu teman-teman bisa cek di laman, semua laman. Nah, kita akan mulai desain ya. Ke home, ini klik sunting. Kemudian sunting dengan Elementor.
Oke, kita tunggu ya teman-teman. Oke, ini kita close teman-teman. Nah, sekarang kita klik di sini, tambahkan flexbox. Kemudian kita pilih 2 kolom langsung teman-teman. Oke, seperti ini ya. Lalu di bagian tinggi, ini saya buat VH. Lalu nilainya 80 mungkin ya. Atau 85 atau 80 dulu boleh ya. Lalu ke gaya. Nah, di sini gayanya background type ya. Kita ubah teman-teman jadi biru seperti ini ya. Kita bisa perbarui. Lalu kita lihat contoh seperti ini ya. Nah, ini ada teks teman-teman. Nah, tulisannya seperti ini. Saya akan copy, nanti teman-teman bisa sesuaikan di sini ya. Kita kembali ke widget, masukkan tajuk. Nah, seperti ini, tinggal di input. Nah, saya masukkan seperti ini. Lalu ke perbarui dulu. Nah, di sini saya akan atur teman-teman untuk settingan font di garis 3 ini, pengaturan situs ya. Kemudian jenis huruf. Nah, silakan disesuaikan sendiri. Semuanya di sini saya akan ubah. Saya akan ubah jadi Inter nama fontnya ya. Jadi biar nanti saya nggak ngatur satu persatu jenis fontnya ya teman-teman. Ini font defaultnya Roboto ya teman-teman. Roboto. Oke, klik perbarui ya. Kembali. Nah, sekarang klik di sini. Lalu ke gaya. Ini jenis fontnya sudah berubah ya. Warna teks kita ubah jadi putih. Penulisan. Nah, ini ya. Sudah berubah. Lalu saya akan atur size-nya 45 misalnya. Dan ketebalannya bold atau tebal. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, perbarui. Kita klik lagi di widget teman-teman. Cari apa ya? Ini mungkin kita bisa gunakan text editor boleh ya. Nah, seperti ini. Atau kalau nggak text editor, gini aja teman-teman. Ini saya duplikat, klik kanan, gandakan ya. Lalu teksnya ini kita ubah. Nah, teksnya ini saya pakai ini ya. Nah, seperti ini. Lalu di bagian tag HTML saya pilih paragraf, gaya, penulisan. Nah, di sini saya ubah jadi 15 dan ketebalannya 400. Nah, jadinya seperti ini. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan ya. Konten. Nah, ini dengan ini ya teman-teman. Teks dengan ini. Inovasi digital ya. Ini saya akan letakkan di bawah. Ditambahkan BR ya. Seperti ini teman-teman. Kemudian perbarui. Nah, setelah itu teman-teman bisa tambahkan button ya di bawah sini atau tombol. Jadi kembali ke widget, masukkan tombol. Nah ya, lalu teksnya apa? Teksnya ini ya, hubungi kami. Nah, warna buttonnya di sini saya sudah siapkan. Warna buttonnya kuning ya. Nah, kembali ke Elementor teman-teman. Di sini kita masukkan hubungi kami gitu ya. Nah, untuk linknya ini kan sekarang tanda pagar. Nanti teman-teman bisa masukkan link WhatsApp teman-teman ya. Teman-teman silahkan buat sendiri, nanti bisa ya. Lalu di sini kita ubah ikonnya. Nah, saya akan gunakan ikon WhatsApp. Klik sisipkan ya. Seperti ini. Lalu ke gaya. Kemudian warna backgroundnya di sini saya akan masukkan seperti ini. Lalu border radiusnya 5. Oke. Lalu ke penulisan teman-teman. Nah, di sini saya akan buat fontnya 15.
Jadi seperti ini ya. Dan ketebalannya mungkin 400. Sip. Lalu ke widget. Nah, ini kita masukkan gambar di sebelah kanan, teman-teman. Seperti ini ya. Kemudian pilih gambar. Unggah berkas, pilih berkas. Nah, nanti saya akan pakai gambar ini ya. Ini ya. Nah, teman-teman tinggal tarik nanti gambarnya. Oke, sebentar ya. Lalu klik pilih. Nah, seperti ini ya. Berikutnya, saya akan klik di bagian kontainer. Kemudian ke tata letak. Di sini saya pilih tengah. Nah, jadi seperti ini stylenya. Perbarui, teman-teman. Sekarang saya coba refresh ya di sini. Tampilannya seperti apa? Sip. Tampilannya seperti ini. Nah, ini ada garis teman-teman di atas. Ini teman-teman bisa hapus. Caranya akses dashboard webnya. Ini fitur dari footernya ya, ke tampilan teman-teman. Dan sesuaikan. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman. Kemudian klik pembuat header. Ke setting ini ya. Yang setting ini. Lalu desain. Ukuran batas bawah buat 0. Nah, jadi seperti ini. Terbitkan. Coba kita refresh. Nah, tampilnya sekarang seperti ini ya, teman-teman. Jadi sudah hampir seperti contoh ya. Contohnya mungkin ini kurang besar ya, teman-teman. Fontnya ya. Coba klik lagi. Penulisan. Mungkin 55 ya. Nah, seperti ini. Oke, saya buat 55 saja. Lalu perbarui teman-teman. Nah, sekarang coba kita refresh. Pastinya nanti disesuaikan ya. Nah, seperti ini. Berikutnya, teman-teman, kita akan coba lanjutkan kembali ya. Di sini silakan. Mungkin kita coba klik di sini. Line height-nya mungkin kita atur ya, teman-teman. Nah, seperti ini saja. Oke. Lalu perbarui ya. Ini navigatornya kita close saja, teman-teman. Jadi kita menggunakan apa ya? Langsung diklik di bagian komponennya ya, atau di bagian kontennya di sini. Berikutnya kita akan tambahkan sebuah section baru, teman-teman. Kemudian pilih flexbox. Kita lihat dulu contohnya seperti ini ya. Mungkin kita akan buat section ini saja dulu. Jadi kita klik di sini ya, kontainer baru, teman-teman. Apa ini namanya? Ya, kontainer ya. Oke. Kemudian teman-teman kembali ke widget, di sini masukkan tajuk. Nah, ini kita ganti jadi layanan kami gitu ya, teman-teman. Lalu ke gaya, pilih rata tengah. Nah, di sini kita masukkan warna hitam. Oke, untuk font size-nya saya biarkan default saja ya. Kemudian kita coba klik di sini. Kelanjutan, nah kita kasih margin. Matikan teman-teman link marginnya. Kemudian saya akan buat persen, dan saya buat 6% ya, seperti ini. Lalu berikutnya saya akan copy teman-teman section yang ini. Bukan sectionnya ya, tapi kontennya. Klik kanan salin, klik kanan tempel di sini. Nah, ini kita ganti teksnya. Teksnya itu nah kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Oke, lalu saya paste di sini. Nah, kemudian ke gaya.
warnanya saya akan buat seperti ini. Kemudian pilih rata tengah. Nah, berikutnya untuk teks yang ini, cara operasi ini saya akan letakkan di baris berikutnya. Jadi berarti ke konten di sini ya. Ke konten. Nah, ini di sini kita masukkan kode tag HTML ya, teman-teman, BR seperti ini. Oke, jadinya seperti ini. Kemudian ke gaya penulisan, di sini line height-nya kita tambah. Nah, mungkin biar stylenya spasinya seperti ini ya. Oke, setelah itu kita perbarui, teman-teman. Nah, untuk berikutnya kita bisa coba buat seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita mungkin kembali ke sini, lalu kita tambahkan sebuah kontainer baru, text box, dan pilih. Oke, kita lihat dulu ya, teman-teman. Untuk strukturnya ya, strukturnya mungkin oke, kita langsung buat 2 kolom bisa ya harusnya. Kemudian kolom yang sebelah ini kita coba klik. Nah, ini saya akan coba buat 40%, teman-teman. Lalu yang ini saya klik. Nah, saya akan buat 60%. Oke, setelah itu di sebelah kanan ini sebelah kiri ya, kita input gambar. Jadi kembali ke widget. Masukkan gambar, teman-teman. Pilih gambar. Di sini teman-teman nanti bisa tarik ya filenya. Saya sudah siapkan, teman-teman. Gambarnya yang mana ya? Yang ini ya misalnya. Oke, saya tarik, lalu klik pilih. Nah, jadinya seperti ini. Perbarui ya. Berikutnya apa lagi nih? Berikutnya konten seperti ini ya, teman-teman. Oke, berarti kita kembali ke page buildernya. Di sini kita bisa masukkan widget, teman-teman. Maksudnya ke widget, masukkan kontainer. Nah, ini sudah ada kontainer. Oke, kita klik lagi. Masukkan kontainer di sini. Jadi ini ada 3 kontainer kalau teman-teman lihat ya. 1, 2, 3. Nah, ini yang ketiga, klik kanan, teman-teman, dan digandakan atau duplikat. Lalu kontainer yang kedua, yang di luar ini, klik, lalu ke tata letak, dan pilih row horizontal. Nah, jadi seperti ini. Kemudian perbarui dulu. Nah, berikutnya kita cari di sini namanya image box atau kotak gambar ya. Nah, ini tarik ke sini. Lalu pilih gambar. Nah, kita akan buat seperti ini nih, teman-teman ya. Oke, gambarnya teman-teman nanti bisa upload langsung ya. Saya pakai yang mana nih ya? Icon ini ya. Oke. Saya langsung tarik. Lalu pilih. Nah, ini untuk tajuknya kita bisa ubah seperti ini ya. Oke, saya akan coba copy saja, teman-teman, biar cepat ya. Ini udah include dengan copywritingnya ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan template ini bukan hanya bukan hanya lorem ipsum saja, tapi sebagian besar sudah ada copywritingnya. Copywriting untuk landing page ya. Bisa copy, paste di sini. Nah, gini ya. Nah, sekarang kita atur dulu stylenya, teman-teman. Kita ke gaya, di sini pilih yang kiri. Nah, seperti ini, lalu ini kiri. Nah, jadinya seperti ini ya. Untuk untuk stylenya, teman-teman ya. Kemudian ke konten atau gambarnya dulu deh. Gambarnya mungkin kita perkecil ya lebarnya. Mungkin 2. Kemudian ke konten. Nah, ini kita atur warnanya seperti ini ya. Oke, penulisan size-nya berapa ya? Mungkin 20. 20. Kalau 20 mungkin terlalu besar ya. Sudah disesuaikan sih sebenarnya. Saya buat 17, 18 ya mungkin. Lalu yang penulisan ini saya buat 15.
Oke, lalu ke kotak konten spasinya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, lalu klik kanan di sini salin, klik kanan dan tempel. Nah, jadinya seperti ini. Lalu kita perbarui. Oke, coba kita lihat dulu perubahannya teman-teman. Kita refresh. Nah, sekarang seperti ini ya. Setelah itu kita tambahkan lagi oh ya, kita ubah dulu teman-teman untuk bagian yang ini ya. Jadi di sini saya akan coba sesuaikan teman-teman ya. Oke, seperti ini ya, yaitu untuk email marketing. Nah, copywritingnya teman-teman kalau mau contek boleh ya. Nah, ini saya ubah jadi email marketing gitu ya. Kemudian gambarnya juga diklik. Nah, di sini unggah berkas. Saya sudah siapkan teman-teman. Sebentar ya. Saya coba cari dulu. Nah, ini ya teman-teman, saya sudah siapkan email marketing ya. Ini ya, misalnya saya langsung tarik. Nah, klik pilih ya. Nah, nanti seperti ini. Oke, perbarui. Nah, berikutnya di bawahnya lagi kan ada konten lagi. Kita cukup duplikat kontainer yang kedua ini ya teman-teman. Diklik dulu, klik kiri, lalu klik kanan dan digandakan atau duplikat. Nah, nanti biar ada di bawahnya seperti ini. Nah, sekarang tinggal diganti kontennya. Tinggal diklik, pilih gambar. Nah, gambarnya gambar apa? Gambarnya di sini seperti ini ya, untuk handphone. Oke, berarti saya upload teman-teman di sini handphone ya, yang ini. Nah, kemudian klik pilih. Lalu untuk kontennya di sini ya, nah, kita bisa sesuaikan. Nah, ini kontennya sosial media marketing gitu ya. Nah, ini kita input di sini. Lalu deskripsinya. Nah, teman-teman sesuaikan ya nanti. Nah, gini ya. Oke. Lalu yang ini diklik lagi. Nah, kontennya apa? Untuk ikonnya nanti ya, atau image-nya, kita copy dulu kontennya. Kita input di sini. Lalu deskripsinya juga ya. Nah, seperti ini ya. Lalu gambarnya, pilih gambar. Gambarnya kayak gini. Oke. Tahu nggak lagi? Nah, seperti ini ya. Lalu klik pilih. Nah, nanti seperti ini teman-teman. Nah, ini tinggal kita klik kanan lagi, lalu digandakan. Jadi kontainernya ada lagi di bawahnya seperti ini. Nah, ini kita klik kanan, hapus. Jadi kita sisakan satu yang di sini. Kita klik. Nah, kemudian kita sesuaikan teman-teman. Ini ya kontennya, misalnya konten marketing. Nah, ini kita ubah di sini ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian teksnya ini ya. Kita copy. Lalu paste di sini. Nah, gini ya. Setelah itu kita bisa atur di bagian gambar. Nah, di sini saya akan langsung tarik filenya yang mana ya? Oke, seperti ini ya. Berarti yang ini. Nah, oke. Lalu klik pilih. Nah, seperti ini ya. Lalu perbarui. Oke. Nah, sekarang kita coba klik di kontainer ini. Lalu kelanjutan, kita kasih margin ya teman-teman. Matikan yang margin, lalu kita buat persen. Nah, di sini saya coba buat 2% saja ya margin atasnya. Lalu perbarui. Oke, sekarang coba kita refresh teman-teman, kita lihat perubahannya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, berikutnya kita buat desain untuk yang ini ya. Nah, desainnya kita tinggal tambahkan lagi. Kita mungkin buat dari awal ya teman-teman kontainernya. Jadi kita klik di sini, masukkan flexboard, pilih 2 kolom ya. Nah, kemudian yang ini kita klik, lalu lebarnya kita buat 60%. Nah, seperti ini ya. Jadi intinya kebalikan dari yang di atas ya teman-teman.
Atau kalau biar cepet gimana ya, biar cepet mungkin gini aja teman-teman. Ini kita kembalikan ke 50, sorry ya, ke 60% bener ya. Kemudian ini kita copy gambar ini, klik kanan salin, klik kanan tempel di sini ya. Nah teman-teman tinggal ganti gambarnya. Di sini gambarnya saya pakai yang, waduh ini ya, misalnya yang ini ya. Oke, setelah itu kita klik pilih. Nah seperti ini teman-teman ya. Kemudian konten ini atau yang ini ya, yang ini coba, yang ini kita klik kanan salin ya, kontainer ini klik kanan salin, yang luar ya teman-teman. Coba bisa nggak ya klik kanan tempel di sini. Oke, bisa ya ternyata teman-teman. Jadi kita copy saja, kemudian kita klik kanan dan gandakan. Nah seperti ini ya. Lalu coba perbarui, kita coba refresh dulu teman-teman. Nah sementara seperti ini. Oke, kita sesuaikan dulu kontennya. Yang ini kita klik. Nah kontennya kita contoh yang ini ya. Misalnya yang pertama di sini desain responsif ya. Ini ya, judulnya kita ganti desain responsif. Jadi ini untuk layanan web teman-teman ya. Kalau yang ini digital marketing, yang ini layanan web teman-teman. Misalnya, lalu klik pilih. Nah di sini gambarnya saya akan pakai ini ya. Pilih. Nah seperti ini. Lalu apa lagi? Lalu maintenance website ya. Nah saya akan copy. Nah ini kita ubah teman-teman di sini. Sorry. Ya, ini kita ubah dulu ya. Jadi maintenance website. Pilih gambar. Teman-teman bisa upload nanti ya sendiri di sini. Saya pakai gambar ini ya. Oke. Lalu klik pilih. Nah seperti ini. Perbarui dulu. Kemudian ada UI UX design. Nah ini saya copy deskripsinya. Ini kita klik. Kita ubah dulu ya teksnya. UI UX design gitu ya. Deskripsinya input di sini, lalu gambarnya yang ini ya, seperti ini. Oke, berarti kita coba lihat ini ya. Lalu klik pilih. Nah seperti ini. Mungkin agak lama ya teman-teman di bagian sini karena saya jelaskan satu persatu ya. Lalu ini saya copy. Nah ini saya klik, saya ubah deskripsinya. Lalu di sini saya ubah jadi custom development gitu ya misalnya. Lalu gambarnya, nah gambarnya misalnya ini ya. Lalu klik pilih, perbarui ya. Nah sekarang satu lagi ya. Oh masih ada dua lagi ternyata teman-teman ya. Kita copy ya coba. Nah ini kita gandakan dulu nih, klik kanan dan gandakan. Nah ini kita ubah, kita klik, deskripsinya saya input, lalu teksnya misalnya jadi e-commerce. Apa sih ini ya judulnya coba. Oke, saya copy ya. Nah misalnya seperti ini, lalu pilih gambar, gambarnya yang ini ya misalnya. Lalu klik pilih. Nah jadinya seperti ini. Kemudian satu lagi yaitu ini kayaknya nggak perlu ya teman-teman. SEO ini kan sudah ada di bagian atas ini ya. Mungkin nggak usah ya. Jadi cukup ini kita hapus ya, klik kanan dan hapus. Nah jadi seperti ini ya. Oke, lalu perbarui.
Kemudian kita klik di sini teman-teman, kontainer ini kelanjutan kita kasih margin ya. Nah ini kita matikan linknya, kita buat persen, margin atas kita buat 2%. Jadi seperti ini teman-teman. Lalu perbarui, kita refresh. Nah sip, tampilannya sekarang seperti ini ya. Berikutnya apalagi? Berikutnya tampilan seperti ini teman-teman ya. Oke, ini coba kita buat baru di sini teman-teman. Kita masukkan flexbox, pilih satu kolom dulu ya. Lalu teks ini kita copy teman-teman. Klik kanan salin, klik kanan tempel di sini. Kemudian kita ubah jadi apa tadi ya? Dia mengapa memilih kami. Oke. Nah, input di sini ya. Lalu klik di kontainer. Lanjutan matikan margin. Kita buat persen ya, margin atas 6%. Lalu perbarui. Nah, kemudian klik di sini, lalu ke gaya, pilih rata kiri. Nah, perbarui dulu ya. Selanjutnya teman-teman, di sini kita akan tambahkan sebuah kontainer baru ya. Oke, sebentar ya teman-teman. Di sini, contohnya saya sudah membuat sebenarnya teman-teman seperti ini ya. Contoh web yang akan kita buat, maksudnya section yang ini. Berarti teman-teman tinggal tambahkan lagi di sini. Lalu pilih flexbox ya. Kemudian kita pilih 2 kolom. Nah ini kita duplikat teman-teman jadi 4 ya. Klik kanan dan gandakan. Sudah ada 4. Nah berikutnya di sini kita bisa klik teman-teman ya, kontainer yang ini. Lalu ke gaya. Sorry, tata letak dulu teman-teman. Lalu di bagian tinggi ini kita buat VH dan saya buat 25. Jadi seperti ini. Nah kemudian ke gaya teman-teman. Lalu backgroundnya di sini saya akan ubah, pilih gambar ya. Nah teman-teman silahkan upload filenya nanti. Di sini saya sudah siapkan teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau mendapatkan bisa klik link di bawah ya. Contohnya yang ini ya. Nah saya tarik, lalu klik pilih. Nah seperti ini. Kemudian di bagian display size saya akan pilih sampul atau cover. Ulangi, jangan ulangi atau no repeat. Posisi tengah. Jadi seperti ini. Kemudian di bagian batas border radius. Nah ini sebelah atas saya akan coba buat mungkin 20 pixel. Yang ini ya. Atau kalau lihat contoh teman-teman, contoh 30 ya. Oke, saya akan buat 30. Kemudian bawah 30. Sorry. Kiri ini yang ini ya, 30. Nah seperti ini. Berikutnya saya akan kasih background overlay di pelapis latar. Nah ini background type-nya klasik. Kemudian saya akan gunakan warna. Nah di sini teman-teman silakan atur warnanya. Mau pakai warna gradasi atau gradient juga bisa ya. Disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Lalu saya akan klik kembali ke widget. Nah di sini saya masukkan tajuk. Kemudian saya akan ubah teksnya. Teksnya ini kayak gini ya, apa namanya, tim profesional. Nah seperti ini. Lalu ke gaya, warna teks saya buat putih. Lalu penulisan di sini saya buat 20. Kalau lihat contoh 17. Oh 17 ya. Nah, kita ubah 17. Dan ketebalannya bold atau tebal. Jadi seperti ini teman-teman. Oke. Nah selanjutnya kita bisa lihat lagi. Nah ini saya akan copy ya.
Nah, di sini saya akan kembali ke widget, masukkan penyunting teks ke sini, teman-teman. Nah, di sini saya input seperti ini. Ke gaya, background, warna teksnya saya akan buat putih. Nah, seperti ini. Lalu ke penulisan ya. Saya akan lihat dulu settingannya, teman-teman. Di sini ya, klik 15. Lalu line height 18. Ketebalan 300. Nah, seperti ini. Lalu saya akan klik di bagian kontainer ini. Lalu ke tata letak. Justify content, pilih akhir. Nah, seperti ini atau N. Kemudian settingan yang lainnya ada tidak? Oke, sepertinya nggak ada ya, teman-teman. Coba kita perbarui dulu. Nah, berikutnya teman-teman tinggal duplikat saja ini ya. Klik kanan, gandakan. Lalu klik di sini. Ke gaya. Untuk gambarnya silahkan diganti, pilih gambar. Kalau lihat contoh gambarnya seperti ini ya. Oke, di sini saya akan tarik filenya, teman-teman. Lalu klik pilih. Nah, seperti ini. Kemudian ke bagian batas, pembentuk batas ya, yang ini atau yang ini batas ya maksudnya. Nah, ini saya buat 0 semua. Jadi seperti ini. Sorry. Nah, jadi tidak ada ya. Oke. Lalu perbarui. Nah, berikutnya kita ganti kontennya di sini. Kontennya tinggal saya copy saja, teman-teman ya. Teksnya ya maksudnya. Jadi biar tidak terlalu lama. Nah, seperti ini. Ini juga saya klik. Saya copy ya. Saya masukkan di sini. Yang ini ya. Klik. Nah, seperti ini. Lalu ini saya klik kanan dan hapus. Klik kanan hapus. Klik kanan hapus. Nah, ini klik kanan kita, teman-teman. Lalu gandakan. Klik kanan dan gandakan. Nah, sekarang yang ketiga ini kita ganti. Klik kontainernya, lalu ke gaya, gambar. Nah, di sini gambarnya seperti apa? Oke, ini ya. Nah, berarti saya tinggal upload nih, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Klik pilih. Lalu teksnya tinggal kita ganti. Oke ya. Teksnya kita copy dari sini. Seperti ini ya. Oke. Nah, lalu yang terakhir kita klik ke gaya. Gambarnya kita ganti. Yang mana nih, teman-teman? Oke. Seperti itu ya. Nah, ini ya. Filenya saya tarik. Oke, lalu klik pilih. Nah, setelah itu tinggal kita atau di bagian pembentuk batas maksudnya ya. Kita matikan link marginnya, link bordernya. Ini saya buat 30. Jadi kebalikannya dari yang di sini ya. Nah, kalau yang di sini yang bagian sini, kalau ini bagian sini ya. Nah, tinggal kita ganti kontennya. Klik, lalu di sini saya siapkan dulu. Nah, ini ya. Oke, nah saya masukkan di sini. Oke, lalu kita copy lagi. Saya input di sini. Oke, lalu saya klik perbarui. Nah, sekarang tinggal kita refresh, teman-teman. Kita coba lihat. Nah, sip. Hasilnya sekarang seperti ini ya. Oke, cukup bagus ya, teman-teman. Kalau teman-teman merasa kurang pas, nanti tinggal disesuaikan sendiri desainnya. Setelah itu, teman-teman, kita coba membuat bagian untuk seperti ini ya. Kalau kita lihat contoh, yaitu untuk section harga ya, teman-teman, atau bagian harga. Nah, di sini saya merekomendasikan mungkin nanti teman-teman menggunakan apa ya, teman-teman, menggunakan harga berbentuk tab di sini ya.
Jadi kalau kita lihat contoh ini kan dia digital marketing dan website ya. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa membuat harganya berbentuk switcher ya, atau tab di sini. Jadi kalau diklik di bagian sini misalnya, itu menampilkan harga digital marketing, lalu di sebelah kanannya ketika diklik misalnya akan menampilkan harga pembuatan web. Nah, karena di sini saya menggunakan plugin gratis, teman-teman, dan cukup terbatas ya fitur-fitur yang ada. Jadi saya menampilkannya satu harga seperti ini ya. Saya belum menemukan plugin lainnya yang untuk membuat dua tab seperti itu ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman punya budget mungkin bisa beli plugin yang berbayar ya. Mungkin bisa Elementor Pro atau ClocoBlock gitu ya untuk membuat tab. Tapi di sini karena sekali lagi keterbatasan budget, jadi saya coba gunakan yang seperti ini saja ya, yang gratis-gratis dulu ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan buat section seperti ini. Caranya teman-teman tinggal kembali ke Elementornya di sini. Saya sambil buka contoh ya, teman-teman. Karena saya agak bingung terkadang ya kalau lihat di, biasanya saya pakai dua monitor, teman-teman. Tapi ini karena monitornya, karena saya lagi pakai satu monitor, jadi saya langsung bolak-balik seperti ini ya untuk melihat contohnya. Oke, jadi di sini kita tambahkan sebuah section baru, kontainer baru. Lalu pilih flexbox, satu kolom ya. Nah, kita kelanjutan, lalu kita kasih margin, teman-teman. Oke, margin terus ya. Ya, karena biar ada jaraknya ya. Kemudian kita tata letak, teman-teman. Lalu kita buat VH. Di sini saya buat 41. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu stylenya ya, stylenya ke bagian gaya. Background type-nya gradient ya, teman-teman, pakai gradient. Nah, di sini saya akan copy warnanya ya, teman-teman, jadi seperti ini. Yang pertama ada biru ya, atau abu-abu seperti ini. Lalu berikutnya ya putih ya. Putih ini kita atur manual. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat dulu settingannya, teman-teman. Lokasi 100 dan 184 untuk angle-nya ya. Second kedua lokasinya 100, ini 184. Nah, seperti ini ya. Nggak ada perubahan yang banyak ya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Kemudian di sini ada teks seperti ini ya. Oke, teksnya ini biar cepat kita copy saja ini. Nah, salin, klik kanan, tempel di sini ya, jadi biar stylenya cepat ya. Lalu teksnya kita copy saja, teman-teman, seperti ini ya. Teman-teman boleh samakan saja ya, atau disesuaikan, terserah teman-teman. Lalu ke gaya rata tengah. Kemudian teks selanjutnya seperti ini, kita copy saja dari sini, teman-teman. Nah, ini ya. Salin, klik kanan salin, klik kanan tempel. Nah, seperti ini ya. Lalu teksnya, teksnya itu yang ini ya. Nah, saya akan input di sini. Gini ya, kayak gini aja mungkin ya. Oke, lalu kita perbarui, teman-teman. Nah, setelah perbarui, kita klik di bagian kontainer. Lalu tata letak, pilih tengah, bukan, teman-teman, yang ini. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu perbarui, atau bukan tengah ya, kalau kita lihat contoh juga klik. Contoh itu kayaknya default, lalu pakai padding sih. Nah, ya benar, pakai padding, teman-teman. Berarti kita atur lagi kelanjutan. Nah, padding ya. Oke, paddingnya di sini kita buat persen dan 4%. Oke, kayak gini ya. Lalu perbarui. Nah, berikutnya apa lagi? Berikutnya adalah seperti ini ya. Harga, teman-teman. Harga ini kita pakai fitur tracing tabel ya, dari Royal Add-on Elementor.
Oke, berarti kita langsung insert di sini teman-teman, klik Flexbox. Oke, kita lihat dulu contohnya teman-teman. Oke, mungkin langsung pakai kolom biasa ya, langsung pakai ini kayaknya. Klik, kemudian klik kanan di sini dan gandakan ya, biar ada 3 kolom. Nah, seperti ini. Lalu coba saya klik di sini teman-teman, untuk lihat marginnya minus 10%. Jadi ke atas ada minus 10. Klik di sini, kelanjutan. Nah, ini marginnya, kita matikan linknya, kita buat persen dan 10. Lalu ada min di awalnya ya, jadi seperti ini. Cari kontennya agak kesini ya nanti. Nah, sekarang kita klik di widget teman-teman, cari namanya pricing ya. Sebentar teman-teman, nah saya cek ya, takutnya nggak ke record. Oke, nah ketika aja pricing, kita gunakan fiturnya pricing tabel. Oke, jadi seperti ini. Nah, kita perbarui dulu teman-teman. Oke, yang pertama kita lihat di sini seperti ini ya. Oke, ada judul paketnya, harga, dan fiturnya. Nah, di sini berarti kita ke heading. Nah, ini ikonnya kita disable, jadi akan hilang. Lalu berikutnya awesome title. Nah, ini kita ubah misalnya jadi paket dasar gitu ya. Kemudian subtitlenya kita hapus. Kemudian ini sudah ada paket dasar. Lalu ke dalam harga ini di bagian price teman-teman. Nah, ini kita ubah jadi berapa? Jadi 5 YT gitu ya. Kalau kita lihat contoh, nah seperti ini ya. Lalu sub price-nya ya di sini. Ini kita hapus. Currency simbolnya kita custom. Lalu kita ubah jadi RP titik. Jadi sepertinya 5 juta per month. Nah, ini kalau teman-teman ingin ubah jadi bulan silahkan ya. Oke, saya biarkan default. Kemudian ke fitur. Nah, fiturnya ini kalau yang seperti ini kan ada tanda coret nih teman-teman, tinggal klik. Bisa dilihat nih di bagian ini ya, line. Nah, di sini dicentang berarti. Nah, seperti ini ya. Nah, ini saya akan hapus saja. Mungkin saya sisakan 1 seperti ini. Lalu saya ganti teman-teman. Yang pertama ada SEO dasar. Oke, kita klik ya di sini. SEO dasar gitu ya. Nah, untuk warnanya ini saya akan copy dulu teman-teman. Coba saya klik ke bagian fitur. Nah, ini ya, kalau warna ikonnya teman-teman bisa atur satu persatu ya. Oke, nah ini kita copy. Nah, seperti ini ya. Oke, setelah SEO dasar kita duplikat saja, klik di sini. Mungkin kita buat berapa? 1, 2, 3, 4 sekalian ya teman-teman, kita tambah 2 lagi. Oke, seperti ini. Lalu kita hapus yang kedua, kita ubah. Nah, ini kita klik yaitu manajemen media sosial. Nah, ini kita input di sini. Nah, gini ya. Lalu apa lagi? Setelah itu ada content marketing. Nah, seperti ini ya. Lalu berikutnya ada laporan bulanan. Ini kalau teman-teman merasa lama di sini, dipercepat saja ya. Atau bisa diulik sendiri ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, berikutnya untuk button ini saya akan copy dulu warnanya. Button berarti di bagian mana ya? Oh, ini teman-teman ya. Nah, ini kita ubah di sini jadi apa? Di sini jadi hubungi kami gitu ya. Oke, nah ini kita ubah jadi hubungi kami. Oke. Lalu linknya, nah teman-teman bisa masukkan link WhatsApp teman-teman di sini misalnya ya. Kemudian
Oke, untuk teks ini kita hapus. Jadi langsung button ya. Buttonnya ini kita klik, pustaka icon. Nah, kita cari icon WhatsApp. Klik dan sisipkan. Nah, jadi seperti ini ya. Berikutnya, kita untuk badge ini kita hapus, teman-teman. Klik di sini. Lalu kita pilih, aduh, badge yang ini ya. Non ya, non. Jadi nggak ada ya, seperti ini ya. Nah, sekarang kita ke gaya, teman-teman. Di sini kita atur di bagian, oke, di bagian background type-nya ini putih. Sebenarnya ini nggak diatur, nggak apa-apa sih ya. Oke, lalu ke bagian yang ini nih. Nah, bagian price ya, klik. Nah, di bagian price ini, atau kita ke button dulu, teman-teman. Button. Nah, di sini saya akan masukkan border radiusnya 5 mungkin ya. Nah, seperti ini. Lalu backgroundnya, nah di sini ya, saya akan masukkan biru. Oke. Kemudian di bagian teksnya itu, nah ini penulisan, dekorasi saya pilih tidak ada. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang saya masuk ke bagian price. Backgroundnya di sini saya akan buat putih, seperti ini ya. Oh, ini untuk fitur juga harus kita buat putih berarti teman-teman. Ntar ya, backgroundnya maksudnya ya. Lalu di sini ada price. Nah, price-nya ini seperti ini. Oke, coba kita klik ke bagian style ya, contohnya ya. Lalu price. Warnanya ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalau teman-teman ingin atur penulisannya, silahkan diperkecil mungkin ya. Disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian untuk bagian surprise-nya nggak ada ya. Ini oke, periodenya ya kita buat hitam. Nah, jadi seperti 5 juta per bulan. Contohnya kayak gini ya. Oke, lalu di bagian fitur, nah ini kita ubah juga background colornya putih. Lalu button ini juga sama, ke bagian button. Kemudian color ya, color. Oh, bukan. Nah, button ini yang mana ya teman-teman? Oh, ini ya, background type-nya, nah putih. Kemudian saya akan klik di bagian container, ke gaya, background type, putih ya. Nah, lalu ke batas, border radius 5. Oke, lalu perbarui. Nah, jadi seperti ini. Oke, nah sekarang saya lihat previewnya teman-teman. Nah, previewnya sekarang seperti ini ya. Oke, jadi cukup bagus ya teman-teman. Nah, berikutnya tinggal kita duplikat teman-teman ya. Klik kanan dan gandakan. Nah, ini kita klik kanan dan hapus. Oh, di sini ada margin harusnya ya teman-teman. Coba marginnya kalau saya klik. Apa nggak ada margin ya? Oke, ini terlalu mepet ya. Coba saya klik teman-teman. Di sini mungkin kelanjutan ya. Mungkin saya coba buat persen. Kalau input 5, oh sorry, kebanyakan teman-teman. Mungkin 1 aja ya. Lalu ini juga saya klik. Kelanjutan, kita buat persen dan 1. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu yang ini kita coba ubah dulu mungkin kontennya ya teman-teman. Atau kita klik langsung di sini ke gaya. Nah, ini warnanya ini saya buat biru ya. Saya sudah siapkan belum ya? Oke, saya copy saja teman-teman ya. Ini, lalu input di sini. Nah, gini ya teman-teman. Lalu kita klik di sini. Oke, nah kita ubah dulu mungkin untuk fitur-fiturnya ya. Oke, di sini yang pertama harganya ya, headingnya ini paket apa ya teman-teman? Nah, terserah ya teman-teman, nanti silahkan diubah. Mungkin nanti saya akan ubah di bagian akhir ya. Nah, price-nya di sini. Oke, kita klik. Nah, misalnya jadi
20 juta per bulan gitu ya misalnya. Kemudian fitur-fiturnya apa saja? Nah, fiturnya misalnya SEO premium dan seterusnya ya di sini. Nah, saya akan coba klik teman-teman. Mungkin nggak saya jelaskan ya teman-teman, ini saya akan input saja, teman-teman tinggal sesuaikan. Kalau lama tinggal dipercepat saja, karena saya nggak mau ngedit nanti ya teman-teman, nggak mau mempercepat, silahkan dipercepat sendiri. Oke, di sini sudah saya input semua teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita klik di sini, kemudian ke gaya. Nah, ini warnanya ya teman-teman, warna dari heading saya akan coba buat biru. Nah, seperti ini. Kemudian title-nya saya buat putih. Oke, lalu di bagian price teman-teman sama di sini backgroundnya saya buat biru. Kemudian colornya saya akan buat putih. Nah, seperti ini. Sama ini untuk bagian periodenya juga saya buat putih. Nah, jadi seperti ini. Lalu di bagian fitur saya klik. Nah, ini saya akan buat biru. Oke. Lalu colornya saya coba buat putih. Nah, seperti ini. Nah, ikonnya nggak kelihatan. Icon ini perlu diatur satu persatu ya teman-teman, dari bagian fiturnya nanti, kalau nggak salah sih ya. Atau di sini ada settingannya? Sepertinya sih nggak ada ya untuk icon, hanya size saja. Kemudian di bagian button klik. Nah, ini kita ubah jadi biru. Sorry, button itu yang ini mana ya? Ini sudah biru sebenarnya ya. Kita lihat contoh. Contohnya, oke, button ya, button. Nah, button ini di mana settingannya teman-teman? Masa ya nggak bisa diubah? Ini kan backgroundnya. Nah, sudah bener sih. Backgroundnya kita buat putih atau hitam. Untuk ini loh, untuk bagian ini coba saya perbarui dulu. Kalau coba saya refresh seperti apa? Nah, seperti ini ya. Oke. Oke, mungkin saya akan coba buat biru dulu teman-teman. Nanti saya akan coba atur settingannya ya. Yang ini di sebelah mana gitu ya. Untuk yang background putih ini. Nah, sekarang kita ke bagian konten dulu. Oke, di sini kita atur di bagian setiap fitur ini. Nah, kita buat putih ya ikonnya. Oke, satu persatu teman-teman. Oke, sekarang kita perbarui.
Nah, kemudian kita klik kanan ini. Nggak usah teman-teman, kita klik kanan salin ya. Nah, lalu klik kanan di sini dan tempel. Nah, seperti ini. Lalu klik kanan ini salin. Klik kanan di sini dan tempel gaya atau paste style. Nah, jadi seperti ini. Nah, berikutnya perbarui dulu. Lalu kita sesuaikan kontennya dengan di sini ya. Oke, di sini paketnya teman-teman bisa sesuaikan. Nah, di sini klik. Saya akan atur mungkin untuk harganya. Nah, misalnya 10 juta. Gini ya. Nah, lalu untuk kontennya apa saja. Nah, nanti mungkin saya akan pause saja teman-teman. Saya akan ubah ya biar nggak terlalu lama. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan sendiri ya di bagian kontennya. Oke, di sini saya sudah tambahkan teman-teman untuk kontennya ya. Lalu, nah di sini ya, coba klik di sini teman-teman. Ini backgroundnya sebenarnya kita tinggal atur teman-teman di sini ya. Sorry, aduh, ke delete ya teman-teman. Coba refresh teman-teman. Sebentar ya teman-teman. Oke. Di sini kita klik teman-teman. Lalu ke gaya. Nah, di sini di bagian button ya. Ternyata untuk background type ini di sini teman-teman. Nah, oke, saya akan coba buat biru saja teman-teman. Nah, gini ya. Oke. Lalu di bagian yang ini kita buat putih. Nah, jadi seperti ini. Kemudian colornya, nah di sini saya buat biru. Atau kalau lihat contoh ya biru ya, seperti ini. Oke. Nanti untuk linknya teman-teman sesuaikan sendiri ya. Nah, kemudian untuk bagian paket yang ini saya akan kasih di bagian konten, yaitu ini ya. Kita aktifkan ya. Pilih effect. Nanti muncul di sini ya. Lalu tulisannya adalah best plan gitu ya. Nah, ini kita ubah jadi best plan. Ini ya. Nah, kita tinggal atur stylenya di bagian gaya teman-teman. Ke bagian badge ini ya. Klik. Nah, ini kita ubah. Misalnya size-nya 15. Lalu ketebalannya 400. Nah, jadi seperti ini. Perbarui. Nah, sekarang kita lihat perubahannya teman-teman. Kita coba lihat dari awal ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, cukup bagus ya. Nanti tinggal teman-teman sesuaikan kalau desainnya kurang pas. Berikutnya teman-teman, kita akan menambahkan section untuk testimoni ya. Jadi contohnya, nah seperti ini teman-teman. Oke, di sini kita kembali ke page builder. Kita tambahkan di sini kontainer baru ya. Pilih satu kolom, kemudian kelanjutan teman-teman. Marginnya kita nonaktifkan, kita buat persen. Kemudian margin atas 6%. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini saya akan copy teman-teman, klik kanan salin, klik kanan tempel di sini. Lalu ini saya akan ubah jadi teks seperti ini teman-teman, yaitu testimoni gitu ya. Kemudian ke gaya rata kiri. Nah, untuk warna teksnya saya akan pilih biru ya. Saya coba siapkan dulu teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian ada apa lagi? Kemudian ada teks seperti ini. Oke, teksnya kita copy ini. Klik kanan salin. Klik kanan tempel ya. Ini biar cepat aja teman-teman. Lalu kita ubah teksnya kayak gini ya.
Lalu ke gaya, rata kiri. Nah, di sini backgroundnya saya buat, warnanya saya buat hitam. Kemudian ke penulisan, mungkin saya akan buat 500 dan 16. Nah, jadi seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya perbarui. Nah, berikutnya di sini baru untuk konten testimoninya, teman-teman. Nah, di sini kita kembali ke widget. Kita masukkan kontainer ke sini. Kembali lagi ke widget, masukkan lagi kontainer. Nah, kontainer ini kita klik kanan ya, yang di dalam ini gandakan. Lalu oke, kita lihat contoh seperti ini ya. Oke, lalu kita klik kontainer yang paling luar, lalu rata kiri. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu perbarui dulu. Nah, sekarang kita akan coba input ini fitur testimoni, teman-teman, dari Elementor ya, seperti ini. Nah, backgroundnya dulu saya akan coba copy warnanya ya. Lalu ke sini teman-teman klik ya, ke gaya, backgroundnya klasik ya. Nah, di sini saya akan masukkan warna seperti ini. Kemudian kelanjutan paddingnya saya akan buat persen, lalu saya akan buat 5%. Nah, jadi kontennya nanti di sini ya. Oke, lalu di sini saya akan cari namanya testimoni yang ini ya. Oke, nah kemudian kita ubah teksnya, coba saya klik. Teksnya sama sih ya, lorem ipsum juga teman-teman. Nah, ini ya, silakan teman-teman input konten testimoninya di sini. Lalu ini gambar pemberi testimoni. Nah, teman-teman bisa upload nanti. Di sini saya akan langsung tarik filenya. Nah, seperti ini ya. Lalu pilih. Nah, seperti ini ya. Kemudian, nah ini namanya ya. Nah, namanya kita bisa input misalnya Angela, gitu ya. Lalu judulnya ini misalnya dia sebagai ya desainer, boleh ya, disesuaikan sendiri. Kemudian rata kiri. Nah, seperti ini. Lalu ke dalam, coba kita klik dulu bordernya, teman-teman. Kita cek bordernya 5 pixel. Oke, ini dulu ya, kita klik ke gaya, ke gaya. Penulisan ya, mungkin kita buat 15. Nah, seperti ini. Lalu ke bagian nama saya akan buat hitam. Oke, jadi seperti ini saja. Lalu klik di bagian kontainer, ke gaya, batas ya. Nah, di sini saya buat 5 pixel ya. Nah, sekarang klik perbarui, teman-teman. Kemudian ini saya klik kanan dan gandakan ya. Nah, jadi seperti ini. Lalu ini klik kanan dan hapus. Sip. Oke, lalu di sini saya masukkan gambar, teman-teman. Oke, lalu pilih gambar. Saya tarik filenya ini ya. Logo Webflow misalnya ya. Oke, pilih. Nah, seperti ini ya, ke gaya. Lalu saya akan atur lebarnya. Rata kiri. Lebarnya, oke, mungkin saya perkecil lagi. Nah, seperti ini ya. Misalnya 20. Ya, 20 saja ya. Lalu klik kanan salin. Klik kanan tempel di sini. Lalu kita tarik ke atas. Nah, ini kita ganti logonya dengan logo apa? Logo Spotify misalnya ya. Lalu pilih. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini bisa kita sesuaikan. Mungkin klik ya. Klik gambar. Nah, di sini gambarnya saya upload. Nah, ini ya misalnya. Lalu klik pilih. Nah, di sini namanya siapa? Namanya misalnya root gitu ya. Lalu klik di sini. Nah, ini ke gaya, kita atur backgroundnya. Backgroundnya saya akan copy ini ya. Jadi biar lebih berwarna gitu ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, perbarui. Oke, lalu kita tambahkan 2 lagi ya, teman-teman. 2 seperti ini. Jadi kita klik kanan saja, kontainer yang paling luar, dan gandakan. Nah, seperti ini ya.
Lalu kita tinggal ganti teman-teman untuk kontennya. Klik di sini, gambar. Nah, di sini kita ubah gambarnya Zapier ya, misalnya ya. Lalu klik pilih. Nah, untuk warnanya klik di sini, lalu ke gaya. Nah, ini kita sesuaikan. Warnanya saya akan copy ya. Oke, copy. Nah, kita input di sini. Nah, gini ya, lalu perbarui. Nah, lalu satu lagi, kita klik di sini, pilih gambar. Nah, saya langsung upload gambarnya Netflix misalnya ya. Lalu klik pilih. Oke. Lalu berikutnya gambar ini ya. Nah, ini warnanya kita copy. Oke, copy. Nah, ini saya copy dulu ya, teman-teman. Lalu kita klik di sini, gaya. Nah, di sini ya, jadi warnanya seperti ini. Oke, lalu saya coba klik di bagian sini. Nah, nanti teman-teman tinggal sesuaikan kontennya ya, seperti konten, gambar, dan yang lainnya ya. Pilih gambar, saya akan upload gambar ini. Oke, lalu klik pilih. Nah, seperti ini ya, lalu perbarui. Oke, sekarang coba kalau kita refresh teman-teman. Oke, kita lihat dari awal. Nah, sip ya, desainnya sudah jadi. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman untuk bagian section testimoni. Berikutnya teman-teman, kita akan menambahkan section CTA ya, atau call to action. Jadi contohnya seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman silakan kembali ke dalam page builder. Kita klik di sini ya, pilih flexbox satu kolom, kemudian ke gaya teman-teman. Nah, kita atur marginnya. Di sini kita buat persen ya. Lalu margin atas 6 dan bawah 6. Kemudian klik di sini. Sorry, di sini kita input kontainer dulu berarti ya. Kembali ke widget, masukkan kontainer. Nah, ini kita klik ke gaya. Background type ya klasik. Nah, saya akan gunakan gambar. Di sini, saya tarik gambarnya yang ini. Oke. Lalu pilih ya. Nah, seperti ini. Kemudian di dalam sini saya akan pilih cover atau sampul. Settingannya ya, ulangi, no repeat, dan posisinya tengah. Lalu saya akan lihat dulu contohnya teman-teman. Di sini layoutnya tingginya 40 ya. Klik di sini. Lalu ke tata letak dulu teman-teman. Nah, ini kita buat VH, bagian tingginya, lalu saya buat 40. Nah, seperti ini ya. Lalu kembali ke gaya, ke dalam pelapis latar ya di sini. Nah, saya akan masukkan background. Silahkan teman-teman atur backgroundnya. Saya akan buat biru seperti ini ya. Lalu transparasinya ya. Transparasinya 0, kalau lihat contoh itu 0,8 kalau nggak salah teman-teman ya. Oke, mungkin nah seperti ini ya. Kemudian ke batas, di sini border radiusnya atau radius batas 15. Jadi seperti ini. Klik perbarui. Nah, berikutnya konten seperti ini. Ini coba saya klik. Saya akan masukkan ya. Saya akan copy teman-teman. Nah, saya kembali ke widget. Saya masukkan tajuk. Lalu saya input teksnya seperti ini. Lalu ke gaya. Di sini saya akan buat putih ya. Lalu rata tengah, penulisan. Di sini saya akan buat 45. Dan ketebalannya berapa ya? Ketebalannya kita lihat dulu. Bold ya. Oke. Ketebalannya bold. Nah, seperti ini ya. Lalu di bawahnya ini coba kita klik. Nah, ini saya akan input saja teksnya teman-teman. Saya akan copy ya. Nah, ini kita kembali ke widget. Masukkan tajuk. Nah, saya akan input seperti ini ya. Kemudian tag HTML-nya saya pilih P, ke gaya, warna putih. Nah, seperti ini ya.
penulisan, mungkin size-nya saya buat 15, ketebalan mungkin 400. Nah, seperti ini. Lalu rata tengah. Nah, oke. Lalu untuk button ya, buttonnya mungkin kita coba copy dari atas ya teman-teman. Nah ini ya, klik kanan, salin. Setelah itu klik kanan dan tempel di sini atau paste. Nah lalu pilih URL-nya, silahkan di input ya, lalu ke gaya rata tengah. Oke, lalu klik di kontainer di sini, ke rata-rata. Ini kita pilih tengah, yang ini ya. Nah seperti ini. Oke, sudah cukup ya teman-teman. Klik perbarui. Sekarang coba kita refresh. Nah, maka tampilannya sudah berubah seperti ini ya. Nah, jadi untuk halamannya sudah selesai teman-teman ya. Mungkin nanti kita tinggal hubungkan link di sini ya ke bawah. Kemudian bagian footernya yang belum ya. Berikutnya teman-teman, kita akan coba untuk menghubungkan link ya. Jadi link layanan ini kalau kita arahkan ke bawah, kalau kita klik akan mengarah ke bawah gitu ya. Nah, caranya itu kita sambil buka ini teman-teman, dashboard web kita ya. Sorry. Dashboard web. Nah, ketampilan teman-teman, lalu ke menu. Di sini teman-teman harus atur di bagian linknya dengan anchor ya teman-teman, dengan menu anchornya atau jangkar menunya ya. Nah berarti teman-teman harus buat dulu di sini. Yang pertama cari di widget namanya anchor ya atau jangkar ya. Nah ini tarik ke sini. Nah ini kita ubah misalnya jadi layanan gitu ya. Nah untuk supaya ini diklik mengarah ke bawah, teman-teman copy saja ini. Nah, kemudian di bagian menu, di bagian layanan, setelah tanda pagar, teman-teman input layanan ya. Disamakan ya, lalu simpan. Nah, coba sekarang kita refresh. Klik. Sorry, ini kenapa belum bisa? Bentar ya teman-teman, saya coba refresh. Harusnya ke bawah ya teman-teman. Sebentar, saya coba cek. Apakah ada yang salah? Coba lihat settingannya. Coba aktifkan target tertaut teman-teman mungkin ya. Oke, lalu kita masukkan di sini tadi layanan ya, tanda pagar, lalu layanan, lalu simpan menu. Coba perbarui, ini sudah disimpan belum ya? Oke, coba kita refresh teman-teman. Nah seperti ini ya. Oke, coba kita kembali layanan. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Berarti di sini di bagian opsi layar target tertaut ya. Coba kalau kita nonaktifkan, berfungsi nggak simpan menu? Atau jangan-jangan tadi di sini belum saya simpan ya teman-teman. Coba saya perbarui, berfungsi nggak? Oh, berfungsi teman-teman. Oke, berarti tadi ada kesalahan yaitu di Elementornya ya yang belum saya simpan di sini tadi. Itu belum saya perbarui ya. Nah, jadi ini sudah berhasil ketika diklik mengarah ke layanan. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya kenapa kami? Berarti teman-teman input di sini nanti ya. Oke, kita ke scroll ke bawah. Nah, ini kita kembali ke widget. Masukkan lagi anchor teman-teman. Ini ya, tarik ke sini. Nah, di sini kita input saja kenapa kami gitu ya. Kita copy lalu perbarui ya, pastikan diperbarui. Nah sekarang kita kembali ke widget, ke dashboard web.
ini kita klik. Nah, masukkan di sini. Agarnya jangan dihapus ya. Simpan menu. Oke, sekarang coba kita refresh. Kita klik. Sip. Sudah berhasil ya. Lalu berikutnya apa? Berikutnya adalah harga. Ini ya, di sini teman-teman cari lagi jangkar menunya. Tarik ke sini. Lalu ditambahkan harga ya. Copy, lalu perbarui ya. Nah, kita kembali ke menu, ke dalam menu harga, di sini dan simpan. Satu lagi yaitu untuk testimoni di sini ya. Oke, kita kembali ke widget. Cari lagi jangkar menunya, tarik ke sini teman-teman. Kita kasih nama testimoni gitu ya. Kita copy, perbarui, widget, paste di sini ya, lalu simpan menu. Sip. Sekarang coba kita refresh. Harga, oke. Lalu testimoni, sip. Ke atas lagi. Layanan, nah sudah berhasil ya teman-teman. Oke. Jadi untuk bagian ini sudah berhasil ya untuk menghubungkan link. Coba kita klik kanan inspeksi teman-teman, versi mobilenya seharusnya sudah responsif juga ya. Nah, versi mobilenya seperti ini. Nah, mungkin versi mobilenya ini nggak perlu ada border radius di sini ya. Oke, coba kita lihat dulu teman-teman. Oke, di sini kita kembali ke Elementor ya. Ke sini mode responsif. Nah, kita kembali ya, klik di sini versi mobilenya. Nah, ini kita klik ya. Oke, lalu ke gaya, batas. Nah, ini kita nonaktifkan saja. Jadi seperti ini ya. Ini juga klik ke gaya, batas. Sip ya, seperti ini saja teman-teman. Lalu perbarui. Oke, kita kembali ke versi desktop. Nah, saya rasa untuk bagian link sudah selesai teman-teman. Nanti untuk button ini tinggal teman-teman hubungkan sendiri ke link WhatsApp teman-teman ya. Untuk bagian button-buttonnya ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu untuk pembuatan footer dari website kita ya. Jadi untuk footer ini kita gunakan fitur dari Royal Add-ons Elementor. Teman-teman tinggal masuk ke dashboard web ya, lalu ke bagian theme builder. Di sini klik di bagian footer teman-teman. Lalu setelah itu klik tab create template. Nah, kita masukkan di sini namanya footer. Lalu create template. Kemudian add condition entire site ya, teman-teman. Kalau kondisi yang lain itu harus berbayar ya. Nah, lalu kita save condition ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat akan diarahkan ke dalam page buildernya. Oke, di sini kita tambahkan sebuah section teman-teman atau container ya. Lalu pilih flexbox satu kolom. Kemudian ke bagian gaya teman-teman. Nah, kita akan kasih background. Di sini saya akan gunakan warna. Nanti teman-teman bisa dapatkan kalau mau ya. Linknya di bawah. Nah, saya gunakan ini beserta template-nya nanti ya. Klik pilih. Nah, setelah itu oke, kita lihat dulu ya teman-teman contohnya. Contohnya oke, seperti ini ya. Berarti kita coba masuk lagi. Ini kita close ya page builder halaman home-nya. Nah, ini kita masuk ke dalam settingannya, sampel ya, display size-nya. Lalu ulangi no repeat, lalu posisinya tengah. Nah, kemudian ke pelapis latar, background type klasik, dan saya masukkan warna biru. Kemudian di sini saya akan tingkatkan transparansinya jadi 0,881 ya, seperti ini. Klik perbarui. Nah, berikutnya kembali ke widget teman-teman. Di sini kita masukkan kontainer. Lalu ini kembali ke widget, masukkan lagi kontainer.
Nah, lalu kita buat 3, 1, 2, 3 ya, seperti ini. Nah, teman-teman klik kanan kontainer yang ini, gandakan. Ada 2 ya, klik kanan dan gandakan. Ada 3. Lalu kontainer yang paling luar silahkan diklik. Lalu ke tata letak, pilih di sini row horizontal. Jadi seperti ini. Lalu kembali ke widget, masukkan gambar, teman-teman. Pilih gambar. Di sini saya akan klik gambar ini. Kalau teman-teman mau upload silahkan. Saya pilih logonya. Nah, seperti ini. Lalu ke gaya dan rata kiri. Seperti ini ya. Lalu perbarui. Nah, berikutnya seperti ini ya. Nah, ini kita kembali ke widget. Masukkan tajuk, teman-teman. Teksnya apa? Teksnya support ya misalnya. Nah, di sini support. Lalu ke gaya. Di sini warna teksnya kita masukkan putih. Lalu penulisan, nah size-nya misalnya 20 mungkin. Oke, lalu perbarui. Nah, berikutnya untuk bagian ini sebenarnya opsional ya teman-teman. Ini karena mungkin kalau teman-teman ada halaman-halaman yang lain ya, atau mungkin dihubungkan ke WhatsApp, silahkan diatur sendiri ya. Ini hanya sebagai contoh. Nah, di sini kita kembali ke widget teman-teman. Lalu kita masukkan, di sini saya akan cari namanya list icon ya. Lalu ini ya daftar icon atau list icon, saya tarik ke sini. Kemudian saya hapus. Nah, ini saya input teman-teman. Di sini inputnya misalnya help center ya. Oke, sorry. Di sini saya input help center gitu ya. Enter, lalu ikonnya saya hapus. Setelah itu ada apa lagi? Setelah itu ada account informasi, about, dan kontak us. Oke, di sini kalau teman-teman ingin input linknya, silakan di input ya. Nah, di sini saya akan duplikat langsung. Apa tadi? Account information, about, dan kontak us. Oke, ini saya akan ubah jadi account information gitu ya. Lalu duplikat lagi. Di sini about ya. Lalu kita duplikat lagi teman-teman. Nah, di sini kita ubah jadi kontak us. Nah, seperti ini ya. Lalu ke gaya, warna teks ya. Pilih putih. Kita masukkan di sini size-nya 15. Misalnya seperti ini. Lalu ini kita klik kanan salin, klik kanan tempel di sini. Oke, lalu kita ubah jadi apa teman-teman? Kita lihat contohnya ya. LN solusi. Nah, seperti ini. Lalu ini kita klik kanan salin, klik kanan tempel di sini. Kita klik, hapus. Lalu ada 2 apa? Misalnya duanya di sini ya. Sorry, yang ini. Nah, misalnya saya sisakan ini saja. Lalu perbarui. Nah, setelah itu kita bisa lihat contoh lagi teman-teman. Contohnya di sini ada divider. Lalu ada seperti ini. Oke, coba kita kembali ke widget teman-teman. Sorry, bukan ke widget tapi ke page builder. Lalu di sini kita cari divider teman-teman. Nah, ini ya, masukkan ke sini. Lalu warnanya, nah warnanya saya akan sesuaikan dengan contoh teman-teman. Oke, saya akan coba copy ya. Nah, setelah itu kembali ke sini ke gaya. Nah, ini ya warnanya seperti ini. Lalu ketebalannya saya buat 1,5 dan jaraknya saya biarkan default. Lalu kembali ke widget, masukkan kontainer di sini teman-teman. Lalu ke widget lagi, kontainer lagi. Nah, kontainer ini klik kanan dan gandakan. Lalu kontainer yang luar kita klik dan buat di row horizontal. Jadi seperti ini ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kita lihat contoh. Di sini ada heading. Headingnya seperti ini ya. Oke, berarti kita ke sini teman-teman. Ke widget ya, masukkan heading. Nah, ini seperti ini. Lalu di sini saya buat paragraf.
pemformatannya ya, lalu ke gaya warna putih, penulisan mungkin 15, ketebalannya 300. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita klik kanan salin, klik kanan tempel di sini. Nah, ini kita ganti dengan apa nih? Dengan ini ya, seperti ini. Ini pakai icon list teman-teman. Icon list berarti contoh yang ini ya. Oke, berarti teman-teman duplikat saja yang ini. Sorry. Di sini ya. Yang ini klik kanan salin, klik kanan tempel di sini. Nah, ini kita klik kanan dan hapus. Lalu yang ini teman-teman klik. Ini kita buat sebaris. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini linknya teman-teman bisa input di sini ya. Lalu ke gaya, saya akan gunakan rata tengah. Lalu aktifkan pembagi. Nah, seperti ini ya. Muncul, lalu tingginya silakan disesuaikan. Nah, misalnya seperti ini. Lalu ke kontainer teman-teman. Lalu kelanjutan. Nah, saya akan buat padding, saya nonaktifkan. Lalu kita buat persen. Padding atas saya akan buat 5%. Padding bawah mungkin berapa ya? Mungkin 1 aja seperti ini. Lalu perbarui. Oke, sekarang coba kita lihat di sini ya contohnya web yang kita buat. Nah, oke, sekarang coba kita refresh teman-teman. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Oke, jadi kita sudah berhasil membuat website atau landing page sederhana ya. Oh ya, ini kita coba hapus teman-teman ya sekalian. Jadi kita ke dashboard web. Kemudian teman-teman ke tampilan dan sesuaikan ya. Lalu di sini ke dalam global teman-teman. Lalu bulir ke atas ini kita disable. Lalu terbitkan. Sekarang kita refresh. Sip ya, tampilannya sudah selesai seperti ini. Nah, kemudian ini untuk favicon ini teman-teman bisa ganti di sini ya. Kalau mau ya, ke dalam favicon yang ini ya, ke dalam identitas situs ya. Lalu pilih icon situs. Nah, ini ukuran ya yang direkomendasikan. Nah, silakan teman-teman upload ya. Saya akan ambil contoh yang mana ya. Mungkin yang ini saja teman-teman. Atau yang ini ya. Lalu klik pilih. Ini terlalu kecil sih sebenarnya ya. Ini ukurannya nggak tahu berapa nih. Oke, terbitkan. Ukurannya coba saya klik ya. Ukurannya itu ini 76 pixel. Direkomendasikan tadi 512, tapi nggak apa-apa ya. Nah, sekarang kalau teman-teman refresh, sip, maka sudah berubah seperti ini ya. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman ingin mengubah judul situsnya, tinggal ke dalam pengaturan, lalu ke bagian umum. Silakan disesuaikan ya nanti untuk judul dan slogannya di sini. Oke, jadi seperti itu saja teman-teman untuk pembuatan website kali ini, yaitu untuk digital marketing dan mungkin jasa pembuatan website. Sampai di sini dulu. Mungkin nanti kalau teman-teman ingin lebih detail atau studi kasus yang lainnya, teman-teman bisa ketikkan saja di kolom komentar ya. Oh ya, satu lagi untuk template ini nanti dan aset-asetnya teman-teman bisa dapatkan link di bawah ya jika teman-teman berminat. Sampai di sini dan terima kasih.